Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan Masa Bergolak bagian ke-8. Penulis M.A. Salmun. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Tetapi di Bogor, Sukabumi, Cianjur, mungkin di Cimahi, orang lebih mudah pat gulipat dengan mobil curian. Di Bogor ia tak berhasil. Dari Bogor ia pergi ke Cibadak menginap di rumah kenalannya. Dari Bogor menumpang truk perkebunan Cipetir. Pun di Cibadak dan kemudian di Sukabumi ia tidak mendapat yang dicarinya. Tetapi Bang Nean, seorang anak Jakarta yang membuka bengkel kecil-kecilan di Cibadak karena kebetulan beristrikan orang situ dan tidak mau kembali ke tepi Ciliwung, memberi sedikit sinar di dalam kegelapan Mulyadi. Kira-kira sebulan yang lalu pernah bengkelnya disinggahi sebuah Pontiac hitam yang spakbor belakangnya sebelah kiri lecet, bekas bergeseran dengan kendaraan lain. Pengemudinya orang tinggi kurus, tetapi ia tidak memperhatikan jari tangan kirinya. Maksud kedatangannya membeli oli. Nomor mobilnya ia lupa, tetapi serinya jelas, yaitu D. Cara bercakapnya tidak berlogat priangan, meskipun dipakainya bahasa Sunda halus. Mungkin ia orang Parung atau Depok, yang pasti saja orang Sunda sebelah utara. Ia turun dari oto seorang diri. Di dalam oto masih ada temannya, tetapi tidak diperhatikan beberapa orang. Mungkin 2, mungkin 3. Pakaiannya preman. Kacaulah pikiran Mulyadi mendengar keterangan Bung Nean begitu. Mungkinkah Pontiac itu hanya kebetulan saja? Pun pengendaranya yang tinggi kurus? Sebab Pontiac ini berseri D, bukan F. Sebulan yang lalu singgah di situ. Kemana arah tujuan mobil itu, Bang? Tanya Mulyadi. Saya tidak tanya, tapi nyata menuju ke jurusan Bogor. Entahlah. Mulyadi diam berpikir, hatinya bercabang. Kembali ke Bogor memberitahu Komisaris Marta, atau terus pulang ke Bandung sambil singgah-singgah di setiap bengkel mobil. Tetapi keterangan dari Bang Nean belum meyakinkan benar. Barangkali dapat ditunda pemberitahuannya kepada Komisaris Marta, dan barangkali nanti ada kesempatan lain untuk memberitahukan dengan surat. Dibawa orang tentunya. Sebab dengan perantaraan pos pada masa bergolak itu, banyak surat-surat tidak sampai kepada alamatnya. Kebetulan ada truk hendak ke Sukabumi, sopirnya ia agak kenal di Bogor, di rumah Suwarna. Menumpanglah Mulyadi dengan truk itu. Kantong bekalnya, yang antara lain berisi stand gun yang setengah dibongkar dan alat-alat perkakas montir, tidak lupa turut menumpang. Ia duduk di sisi sopir. Sepanjang jalan banyak yang dipercakapkan, terutama pasal perjuangan. Sebagai pengendara truk sering ia dicegat dan ditodong oleh kedua belah pihak. Untung surat-surat semua beres. Ada kalanya muatan diperiksa sampai ke dasar bak. Tentu saja hal itu menyulitkan dan membuang waktu. Tetapi sopir Ali tahu di bagian mana harus menyembunyikan senjata yang biasanya ia pergunakan kalau terpaksa mesti turut bertempur. Tentu saja di pihak Republik. Ia amat senang kepada India Mualim yang rata-rata amat ramah dan mengerti perjuangan bangsa Indonesia. Bila mana perjuangan kita berakhir, Cep? Tanya Ali tiba-tiba. Mulyadi melirik kepada teman duduknya. Kalau yang oleh Akang itu hanya dimaksud sampai Belanda atau Inggris terusir dari Indonesia saja, barangkali tidak lama lagi. Sebab saya yakin perjuangan bersenjata kita pasti dan tentu menang. Tetapi kemudian kita mesti terus berjuang. Mengapa begitu lama, Cep? Tanya sopir Ali keheran-heranan. Cep singkatan dari Cecep, sebutan kepada anak-anak Sunda sebagai penghormatan. Mulyadi mengisap rokoknya. Ya, Kang, pengusiran penjajah itu hanya untuk mencapai merdeka yang bulat saja. Sehabis merdeka, kita mesti dengan tepat membangun negara supaya menjadi negara yang kuat dan jaya. Mesti secepat meningkatkan derajat pendidikan kanak-kanak dan pemuda-pemudi kita. Mesti dalam tempo sesingkat-singkatnya meningkatkan penghidupan rakyat supaya hidup makmur.
Dalam pada itu, kita mesti berusaha jangan sampai dijajah kembali. Mengertikah Akang sekarang? Mengertilah Akang mengapa saya mengatakan bahwa masih banyak lagi yang harus diperjuangkan setelah negara Indonesia berdaulat sepenuhnya. Sopir Ali mengangguk-angguk. Begitu ya, saya baru mengerti jelas sekarang. Ayolah kita berjuang terus. Sudah sampai di Sukabumi. Cecep ndak turun di mana? Turunkan saja saya di jalan Cagak Benteng. Dari situ hendak jalan kaki ke Nyomplong, di mana di Sukabumi ada bengkel mobil. Saya perlu mencari onderdil Pontiac 1938. Spesialis Pontiac, coba di Jalan Pelabuhan Ratu. Kalau tidak salah nomor 111, bengkel oren. Setelah mengucapkan terima kasih, Mulyadi turun tidak menuju ke Nyomplong ke rumah pamilinya, tetapi langsung ke Jalan Pelabuhan Ratu ke bengkel Orien. Pikir Mulyadi, ke rumah Mang Kurdi di Nyomplong bisa nanti saja sepulang dari bengkel mobil, itu urusan kecil. Yang penting adalah mengusut Pontiac hitam. Kalau ini terusut dapat mudah diketahui tempat persembunyian banditnya. Ia jalan di tepi jalan sampai ke perapatan alun-alun, hendak membelok ke kanan. Alangkah terkejutnya melihat seorang tukang loak, bukan terkejut karena tukang loaknya, tetapi karena di atas gurandilnya tempat ia menjajakan dagangan, melihat nomor plat mobil sepasang dengan nomor D9627, suatu nomor yang tidak mudah dihafal orang. Tukang loak di mana-mana sama saja, artinya ia tidak memilih barang dagangannya. Apa saja barang bekas pakai ia beli dan ia jual. Dari ples kecil yang tidak ada tutupnya dan kotor sampai ke jembangan perak berukir-ukir, dari ikat pinggang yang tidak lagi berketimang sampai kopor kulit yang masih agak baru, semua dihantam oleh tukang loak. Barang-barang yang tidak kita butuhkan sehari-hari bahkan kita buang, oleh tukang loak masih diambil, dan pandai pula ia menjualnya, entah bagaimana caranya. Pada masa bergolak dahulu, banyak kita bersua dengan tukang-tukang loak itu. Ada yang memang sungguh-sungguh tukang loak, ada yang terpaksa menjadi tukang loak karena tidak mau masuk nikah, tetapi mesti juga mencari nafkah. Ini namanya bukan tukang loak, tetapi di Bogor dan Sukabumi diberi istilah loak pejuang. Yang ketiga, tukang loak yang sama sekali bukan tukang loak, tetapi mata-mata yang menyamar sebagai tukang loak. Kebanyakan kaum Republikan. Sebagai tukang loak, mereka mudah masuk pekarangan gedung-gedung tanpa dicurigai. Tidak perlu mereka bertemu dengan tuan rumah atau dengan nyonya rumah. Cukup kalau dapat orientasi saja. Tentu saja urusan jual beli barang tidak penting baginya. Laku atau rugi tidak jadi soal. Nomor yang terletak di atas tampah gurandil Mang Loak itu benar-benar menyolok mata, seakan-akan sengaja dipamerkan, seperti sengaja menarik perhatian orang lalu lintas. Tukang loaknya duduk di bawah pohon bersandar ke tonggak, nampaknya amat penat. Rupanya sudah berkilometer ia berjalan sekeliling kota. Mulyadi mendekat dan memberi salam merdeka yang dijawab sambil setengah ngantuk. Tetapi seterusnya dibiarkan saja. Tukang loak itu acuh tak acuh. Mulyadi pura-pura melihat-lihat benda kuningan dan sepatu yang tegas jelas terlalu besar baginya. Lantas pura-pura menyesal. Kulitnya dan buatannya baik sekali. Sayang terlalu besar. Bung, buat apa menjual nomor plat mobil? Apakah ada yang mau membeli? Tukang loak tersenyum pahit tidak menyahut, lantas Mulyadi mengambil nomor plat dan diamat-amati. Nyata nomor lama dan dengan agak paksa dibuka dari tempatnya. Tentu karena diganti dengan nomor plat baru. Ya mungkin dengan nomor F1718, siapa tahu. Tentunya mobil curian. Tetapi mengapa si pencuri begitu gegabah membiarkan saja nomor plat lama sehingga dapat diambil sebarang orang? Bukankah nomor plat yang ditinggalkan itu mudah menjadi petunjuk bagi polisi? Sebab kalau menukarkan nomor plat itu legal, tentu tidak sampai kepada tukang loak. Tentu ada pertukaran gelap, lebih lagi ini di tengah-tengah kota Sukabumi yang mengeluarkan nomor plat hanya seri F saja, sedangkan ini seri D dari Priangan. Ada apa ini?
Dengan kebiasaannya yang ramah tamah dan caranya yang simpati, Mulyadi pasang omong dengan tukang loak. Ia sendiri duduk di atas batu di sisinya sambil pura-pura membetulkan sepatunya yang cocok dengan pakaian montirnya itu. Artinya sama-sama dekil. Sebagai seorang montir, tentu saja antara lain-lain ia bercerita tentang macam-macam mobil. Dan seperti sambil lalu dan tidak sengaja disinggungnya hal Pontiac yang di daerah seri F tidak ada yang berwarna hitam. "Bagaimana saudara tahu pasti hal itu?" tanya tukang loak dengan nada agak terkejut. "Saya sejak zaman Jepang menjadi montir pada Garuda, spesialis Pontiac di Bogor," jawab Mulyadi memancing. "Belum pernah ada Pontiac bercat hitam memakai seri F." "Kalau seri D?" "Itu juga belum," jawabnya tegas. "Barangkali di Jawa Barat tidak ada Pontiac hitam." "Saya tahu toh ada," sahut tukang loak terpancing. "Coba tunjukkan di mana," selak Mulyadi cepat dan penuh harapan. "Kalau saudara dapat menunjukkan itu, saya kasih persen," katanya seakan-akan berkelakar untuk menyembunyikan kesungguhannya. Tukang loak bermenung sejurus seolah-olah ada yang sedang dipikirnya, kemudian menjawab dengan berbisik dan nada amat serius. Saudara, benarkah saudara montir Garuda dan spesialis Pontiac? Terus terang saja, saya sedang mencari satu Pontiac hitam." Mulyadi terkejut, tetapi ia pura-pura bergurau. "Ya, tetapi oto Pontiac bukan barang dagangan tukang loak, saudara. Tidak untuk diperjualbelikan, tetapi saya perlu mendapatkan orangnya. 3 orang berpakaian seragam. Ada kabar mereka beroperasi di daerah Sukabumi." "Beroperasi? Yang beroperasi biasanya tentara atau pengacau. Dari batalion mana mereka itu?" Kalau mereka anggota tentara, mudah saja saya temukan. Dapat diketahui batalionnya atau resimennya. Tetapi kalau orang-orang yang saya sedang cari ini, wah, pengacau. Saya mau menembak mereka dengan hati yang dingin. Di dalam perjuangan kita, mereka memancing di air keruh untuk memperkaya diri sendiri." Kata-kata itu semua seperti meloncat sendiri dari mulut tukang loak. Ia berkata-kata seolah-olah tidak sadar, terdorong oleh sesuatu yang memberati jiwanya. Mulyadi mencoba menenangkan agar tukang loak dapat berbicara lebih banyak dan lebih jelas. Sebab kalau benar rupanya ia dengan tukang loak senasib atau setidak-tidaknya setujuan, sama-sama mencari mobil Pontiac hitam yang dinaiki 3 orang penculik atau seperti kata tukang loak, pengacau. Dengan cara yang diplomatis, akhirnya Mulyadi dapat tahu bahwa tukang loak itu disuruh seorang pembesar Republik di Jakarta mencari gerombolan pengacau yang dipimpin oleh Ahmad Sengkek dengan 2 orang pembantunya, si Tolib dan si Bandi. Semua dengan beberapa nama alias, jadi jangan terlalu berpegang kepada nama-nama itu saja. Mungkin di satu tempat namanya berlainan dengan di tempat lain. Mereka tadinya tawanan Belanda di Tanjung Priuk karena dituduh menjadi kaki tangan kipas hitam yang hendak menghancurkan Indonesia. Tidak peduli ada di tangan siapa, di tangan Republik atau di tangan Nika, sama saja. Sebab mereka itu sudah terbeli oleh Jepang yang bergabung dalam kipas hitam. Pokoknya bagi mereka Indonesia mesti hancur, jangan terambil hasilnya di tangan siapapun negara ini berada. Jadi nyatalah bahwa musuh Republik bukan hanya yang terang-terangan Belanda Inggris saja, tetapi banyak lagi yang berkedok atau berselimut lain. Oleh sebab itu orang Indonesia mesti waspada. Pekerjaan Ahmad Sengkek yakni membuat sabotase sepanjang garis Sukabumi Bandung, apa saja yang disabotnya dan pihak mana saja, asal nampak membuat sesuatu guna kepentingannya, itu mesti diurungkan. Kabarnya mereka itu mempunyai dana amat besar sekali, diantaranya Mas Intan yang oleh Jepang diambil dari rakyat dengan dalih untuk melaksanakan kemenangan terakhir. Tentu saja di samping itu dengan janji-janji yang muluk. Konon kabarnya organisasi itu dipimpin oleh seorang Indonesia juga, tentu seorang Indonesia yang segala-galanya lahir batin sudah kena cekokan sake. Menurut kabar, pengacau itu disinyalir biasa mengendarai mobil berwarna hitam mereka Pontiac. Nomornya amat mungkin diganti-ganti, yaitu mengingat keselamatan mereka.
kepada umum. Biasanya mereka mengaku anggota Tentara Republik sedang bertugas menyelidiki sesuatu. Singkatnya, mereka itu pengacau dan penyambot yang amat berbahaya. Beberapa orang sudah kena dirampok atau diculik oleh mereka. Jadi benar bahwa Mulyadi dengan Barnas, tukang loak itu satu tujuan, mencari orang itu juga. Seperti Mulyadi, Barnas juga sudah nekat menangkap Ahmad Sengkek alias si Obos. Kalau benar begitu aliasnya, hidup atau mati. Pokoknya membalas sakit hati dan membersihkan revolusi dari pengacau. Sebabnya, orang tua Barnas di warung kondang Cianjur dirampok habis-habisan dan istrinya yang sedang mengungsi pada orang tuanya diberi noda oleh ketiga kawanan penjahat itu secara biadab sekali. Tidak perlu diceritakan bahwa antara Barnas dan Mulyadi yang kemudian berterus terang menceritakan maksudnya, terjalinlah persahabatan disebabkan rasa senasib sepenanggungan. Makin bulat tekad mereka untuk membasmi pengacau revolusi betapapun risikonya. Barnas sendiri pegawai negeri yang meninggalkan pekerjaan karena tidak mau menjadi hamba nikah. Banyak kenalannya di kalangan atas, sebab ia pernah menjadi pemimpin salah satu bagian Jawa Honbu di masa Jepang. Kini ia menjadi tukang loak yang tidak memperdulikan untung rugi jualannya, sebab bukan itu yang menjadi tujuan. Nomor plat oto ia dapat dari bengkel Orient beberapa hari yang lalu, dan bengkel itu sebenarnya sudah pernah berurusan dengan polisi Republik. Bahkan pernah disegel tetapi dibuka kembali oleh siapa lagi kalau bukan oleh pihak Nika. Yang punya bengkel tentu saja menyeberang ke sebelah sana dan kini menjadi inceran para pemuda Sukabumi. Plat nomor itu secara kebetulan diketahui oleh Barnas ketika pura-pura meminta onerdil rombotan untuk diloak. Yang punya bengkel sendiri tidak mau mengatakan dari mobil mana atau dari siapa berasal nomor plat itu. Tetapi seorang tukang las yang pro Republik dengan cara tidak kentara oleh orang lain mengatakan bahwa nomor plat dari Pontiac hitam yang sepat bor kirinya di belakang ada goresan bekas bergeseran dengan kendaraan lain. Dengan serta-merta Barnas lapor kepada polisi Republik yang segera mengadakan penggerebegan. Yang punya bengkel terpaksa mengaku bengkelnya disegel untuk sementara dan orangnya ditahan karena tidak ada bukti-bukti bahwa ia sekongkol dengan pengacau. Tuduhannya enteng saja, mengganti nomor mobil tanpa ada izin dari polisi. Itu pun masih diperenteng karena terdorong oleh kepercayaan kepada yang meminta nomor baru, sebab mereka berpakaian seragam tentara kita. Seperti tadi dikatakan, ia ditolong oleh pihak Nika karena minta tolong ke sana, tetapi ketahuan oleh pemuda yang hendak menyerbunya. Kini ia mabur entah kemana, bengkelnya diteruskan oleh para pegawainya dengan pengawasan polisi Nika. Begitulah salah satu di antara beribu-ribu keadaan yang kalut di masa bergolak. Orang yang merasa tidak enak kepada pihak kita meskipun disebabkan kesalahan sendiri mudah saja menjadi bunglon, bertukar warna menjadi pemuja merah putih biru. Bunglon-bunglon begitu dalam praktiknya lebih sulit diketahui daripada cucunguk yang dapat diintai perbuatannya, sebab bunglon-bunglon itu mudah saja bertukar warna menurut tempat di mana ia hinggap. Mana pihak yang lebih memberi untung kepadanya, ke situlah ia turut. Mungkin berbahaya langsung seperti cucunguk atau subversif mereka itu tidak, tetapi secara tidak langsung sungguh amat menghambat perjuangan kemerdekaan kita. Contoh kecil-kecilan saja, misalnya untuk sesuatu bahan yang dibutuhkan, pihak kita hanya berani membayar Rp100, tetapi pihak Nika sanggup membayar 150. Tentu benda yang dibutuhkan itu dijual kepada yang membayar 150 gulden. Itu contoh kecil yang amat sederhana saja. Tentu banyak contoh-contoh besar yang lebih penting lagi dibunglon oleh kaum bunglon. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.